Selamat datang di SMP Negeri 3 Muara, Desa Hutagijang, Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan visi mewujudkan sekolah sebagai pusat pendidikan karakter yang berwawasan lingkungan dan membentuk manusia yang religius, disiplin, dan bertanggung jawab. Horas, perkenalkan saya Himren Tambunan, Kepala SMP Negeri 3 Muara, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam video ini, saya akan berbagi cerita implementasi pembelajaran mendalam di SMP Negeri 3 Muara. Dengan judul Implementasi Deep Learning melalui gerakan Sai Tapayas. Sai Tapayas adalah program yang ditetapkan kepada siswa-siswi Tapanuli Utara untuk peduli kebersihan lingkungan sekolah. SMP Negeri 3 Muara yang berada di Hutagijang merupakan salah satu daerah tujuan wisata andalan di Kabupaten Tapanuli Utara. Sebagai daerah wisata, faktor kebersihan menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Pada tahun 2024, hasil rapor pendidikan pada indikator kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru mengalami penurunan sebesar 12,44. Adapun yang menjadi akar masalahnya adalah beberapa guru melakukan pembelajaran masih secara konvensional. Masalah yang kedua adalah rendahnya kesadaran warga sekolah akan pentingnya kebersihan, masalah pengelolaan sampah yang tidak tepat. Sampah selama ini hanya dibakar sehingga mengakibatkan pencemaran udara serta timbulnya masalah kesehatan. Karena kurangnya sarana pengelolaan sampah yang memadai, sehingga menghambat proses pengelolaan sampah yang efektif. Langkah pertama yang saya lakukan adalah bersama dengan guru melakukan analisis rapor pendidikan untuk mencari akar permasalahan dan mencari solusi pemecahannya. Saya sebagai salah satu fasilitator pembelajaran mendalam tingkat SMP tahun 2025, saya melaksanakan pelatihan pembelajaran mendalam kepada seluruh guru dan pegawai yang kami laksanakan selama 5 hari. Selanjutnya, kami melakukan diskusi dan kolaborasi bersama dengan guru untuk merancang dan memilih media pembelajaran yang lebih tepat dan juga membantu guru menyusun rencana pembelajaran mendalam serta mendampingi dan memfasilitasi guru dalam penerapan pembelajaran di kelas sehingga tercipta proses pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah melakukan supervisi dan pendampingan kepada guru dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam di kelas. Cara penyelesaiannya adalah kita membuat tabel dengan jumlah kursi dan berat sampah. Jumlah kursi 1, berat sampahnya 2,8. Jika jumlah kursinya 20, maka berapa berat sampah yang harus dihasilkan? Penyelesaiannya 1/20 sama dengan 2,8 per X, di mana X adalah berat sampah yang ditanya. Sama dengan 1X sama dengan 20 dikali 2,8. X atau berat sampah yang ditanya sama dengan 56 kg. Jadi, banyak sampah yang dibutuhkan untuk membuat 20 kursi adalah 56 kg. Penerapan pembelajaran mendalam dalam pelajaran matematika menjadi lebih bermakna karena siswa diajak untuk mengaplikasikan materi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengisi satu botol aqua yang penuh ini, kita membutuhkan sampah sebanyak 4 ons. 4 ons. Jadi, untuk membuat satu kursi, kita membutuhkan 7 botol aqua dengan berat 2,8 kg. Untuk membuat 20 kursi, kita membutuhkan sampah seberat 56 kg. Pembelajaran bermakna yang menghubungkan informasi dan pengalaman siswa kami aplikasikan dalam konteks nyata Sai Tapayas. Melalui EcoBrick, kami mengambil langkah menjadikan pengelolaan sampah menjadi barang yang bermanfaat. Untuk mendukung gerakan Sai Tapayas, kami mengawalinya dengan membuat poster di mading sekolah. Baik, ayo melakukan gerakan Sai Tapayas. Yang pertama, ambil sampah kapanpun dan dimanapun. Untuk mewujudkan program Sai Tapayas,
kami melakukan gerakan mengutip sampah saat menuju ke sekolah setiap pagi. Dan kami juga memilih siswa sebagai duta Saita Paias yang setiap hari akan mengkampanyekan kepada siswa lain untuk membuang sampah pada tempatnya dan memastikan sekolah bebas dari sampah. Kedua, mari kita membuang sampah pada tempat. Dalam pengelolaan sampah agar berjalan dengan efektif, kami menghimbau kepada siswa untuk membuang dan memilah sampah dan memasukkan sampah yang telah dipilah ke dalam bak sampah. Yang ketiga, mari kita pilah sampah organik dan anorganik. Salah satu tahapan penting dari program Saita Paias adalah memilah sampah. Proses pemilahan sampah bertujuan untuk mempermudah di dalam pengolahan sampah menjadi barang yang berguna untuk tahapan selanjutnya. Yang keempat, mari kita mengolah sampah menjadi barang yang lebih berguna. Sampah plastik atau anorganik bisa kita olah menjadi bantal. Dipadatkan sampai ke ujung. Sampah plastik yang telah diolah menjadi bantal, ini akan dibawa siswa pulang ke rumah dan dipergunakan sebagai bantal sofa atau bantal tidur di rumah. Sampah plastik yang telah dikumpulkan melalui bank sampah, selanjutnya dalam pembelajaran seni budaya dan keterampilan, kami mengolah menjadi barang yang lebih berguna dengan memanfaatkan sampah tersebut menjadi kursi plastik yang bisa dipergunakan siswa saat pembelajaran dilaksanakan di luar kelas. Dan selanjutnya ini adalah proses pembuatan kursi plastik yang akan digunakan siswa untuk pembelajaran di luar kelas. Konsep perbandingan senilai pada matematika kami aplikasikan pada pelajaran seni budaya Ekobrik yang mengolah sampah plastik menjadi kursi. Kami mengolah sampah plastik menjadi kursi dengan mengumpulkan sampah plastik yang ada di sekitar sekolah. Kelas 7A membutuhkan kursi sebanyak 20. Untuk kursi sebanyak 20, kami membutuhkan sampah sebesar 56 kg sampah. Dan inilah hasilnya. Puan numerasi saya meningkat dengan pembelajaran bermakna, di mana guru mengaplikasikan materi pelajaran dengan konsep dan kehidupan nyata sehari-hari. Pembelajaran di luar kelas, lingkungan sekolah kami manfaatkan sebagai proses pembelajaran yang lebih menyenangkan. Sampah organik bisa kita gunakan untuk sebagai kompos tanaman. Sampah organik kami manfaatkan sebagai bahan kompos untuk tanaman di sekolah. Demikianlah video praktik baik ini, semoga menginspirasi Bapak dan Ibu. Sekian dan terima kasih. Horas.